antara pegunungan Alpen yang megah tersembunyi sebuah negara mungil yang dikenal dengan nama Liechtenstein. Terletak di Eropa Tengah, negara ini memiliki pesona yang luar biasa, meski ukurannya sangat kecil. Dengan luas wilayah hanya sekitar 160 km persegi, Liechtenstein merupakan salah satu negara terkecil di dunia. Meskipun demikian, negara ini kaya akan budaya, sejarah, dan pemandangan alam yang menakjubkan. Liechtenstein adalah monarki konstitusional yang unik. Negara ini dipimpin oleh seorang pangeran yang saat ini dijabat oleh Pangeran Hans Adam II. Namun kekuasaan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Terletak di antara Austria dan Swiss, Liechtenstein memiliki posisi strategis yang memungkinkannya menjadi pusat finansial dan bisnis yang penting. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Nama Liechtenstein berasal dari bahasa Jerman kuno. Nama ini dapat diuraikan menjadi dua bagian, Liechten dan Stein. Kata Liechten berasal dari bahasa Jerman kuno Liuha yang berarti terang atau bersinar. Dalam bahasa Jerman modern, Licht berarti cahaya. Pada masa lalu, istilah ini mungkin merujuk pada lahan yang terbuka atau terang. Kata Stein berarti batu dalam bahasa Jerman. Ini merujuk pada fitur geografis seperti bukit atau batu yang umumnya dapat ditemukan di daerah tersebut. Jadi secara keseluruhan, Liechtenstein dapat diartikan sebagai batu terang atau bukit terang. Nama ini mencerminkan geografi dan mungkin juga karakteristik alam di daerah ini. Liechtenstein memiliki sejarah panjang yang kaya dengan warisan budaya yang kuat. Nama negara ini diambil dari keluarga Liechtenstein yang membeli wilayah tersebut pada abad ke-17. Budaya Liechtenstein dipengaruhi oleh tradisi Jerman, Swiss, dan Austria. Penduduknya lebih dari 60.000 orang. Budaya dan tradisi di Liechtenstein dipengaruhi oleh sejarah, geografi, dan pengaruh dari negara-negara tetangga seperti Jerman, Swiss, dan Austria. Liechtenstein merayakan berbagai festival dan perayaan sepanjang tahun. Festival Nasional Liechtenstein diadakan pada tanggal 15 Agustus untuk merayakan hari kedua Pangeran Penguasa. Acara ini melibatkan parade, tarian, pertunjukan musik, dan kegiatan budaya lainnya. Pasar Natal Vaduz juga menjadi acara yang sangat populer selama musim liburan. Banyak kelompok tari dan musik yang tampil dalam berbagai acara lokal dan internasional. Tarian Schuhplattler yang melibatkan gerakan kaki dan clapping adalah contoh tarian tradisional yang sering dihadirkan. Pakaian tradisional yang dikenal sebagai Trachten masih dijaga dalam beberapa acara dan perayaan. Pakaian ini biasanya terdiri dari gaun dan pakaian lelaki yang dihiasi dengan bordir dan dekorasi khas negara ini. Ibu kota Liechtenstein adalah Vaduz. Kota ini terletak di lembah Rhein yang indah dan menawarkan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Istana Vaduz adalah salah satu daya tarik utama dan merupakan tempat kediaman resmi Pangeran Liechtenstein. Liechtenstein dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang memukau. Ini membuatnya menjadi tujuan populer untuk aktivitas luar ruangan seperti hiking, bersepeda, dan ski. Pemandangan alam yang spektakuler, danau-danau, dan desa-desa yang indah menambah pesona Liechtenstein. Meskipun ukurannya kecil, Liechtenstein menawarkan banyak tempat wisata menarik. Beberapa tujuan populer meliputi Istana Vaduz, Museum Nasional Liechtenstein yang kaya akan seni dan sejarah, serta Museum Keluarga Liechtenstein yang menggambarkan sejarah keluarga pangeran. Liechtenstein memiliki ekonomi yang kuat dengan sektor keuangan dan jasa menjadi kontributor utama terhadap pendapatan negara. Negara ini dikenal dengan statusnya sebagai tempat perusahaan Shell dan pusat keuangan internasional. Meskipun demikian, Liechtenstein juga memiliki industri manufaktur yang penting, termasuk produksi alat-alat presisi dan komponen mesin. Meskipun tidak memiliki bandara sendiri, Liechtenstein mudah diakses melalui bandara di Swiss dan Austria. Transportasi umum yang efisien seperti kereta api dan bus menghubungkan negara ini dengan negara-negara tetangga dan memudahkan perjalanan di dalam negeri. Bendera Liechtenstein memiliki latar belakang biru dengan dua garis horizontal putih di bagian atas dan bawah.
Di tengah bendera terdapat lambang Liechtenstein yang menggambarkan sebuah kastil bergaya abad pertengahan dengan latar belakang gunung dan matahari terbit. Bahasa resmi yang digunakan di Liechtenstein adalah bahasa Jerman. Namun penting untuk diingat bahwa dialek Liechtenstein yang khas juga sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari di negara ini. Bahasa Jerman standar umumnya digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan media, sementara dialek Liechtenstein berperan dalam percakapan sehari-hari dan budaya lokal. Liechtenstein adalah salah satu negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata. Keamanan negara ini dijamin oleh Swiss yang bertanggung jawab untuk pertahanan Liechtenstein. Meskipun begitu, Liechtenstein memiliki pasukan kecil yang bertugas dalam tugas-tugas seremonial dan keamanan dalam negeri. Mata uang resmi yang digunakan di Liechtenstein adalah Swiss franc, yang juga merupakan mata uang resmi di Swiss. Meskipun Liechtenstein bukan bagian dari Uni Eropa, mata uangnya terikat erat dengan mata uang euro yang digunakan di negara-negara sekitarnya. Mata uang Swiss franc digunakan secara luas dalam transaksi sehari-hari, perdagangan, dan bisnis di Liechtenstein. Sistem pendidikan di Liechtenstein diatur oleh Kementerian Pendidikan, Urusan Budaya, dan Urusan-Urusan Gereja. Liechtenstein memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Terdapat berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan universitas yang menawarkan berbagai program pendidikan. Berikut ada beberapa fakta unik lainnya yang dapat ditemukan di negara Liechtenstein. Liechtenstein dikenal sebagai tempat yang populer untuk pendirian perusahaan Shell dan pusat keuangan internasional. Banyak perusahaan multinasional memilih Liechtenstein sebagai tempat pendirian perusahaan mereka karena keuntungan pajak dan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Museum ini terletak di Vaduz dan menampilkan koleksi seni dan sejarah Liechtenstein. Pengunjung dapat menemukan lukisan, patung, dan artefak lainnya yang menceritakan kisah budaya dan sejarah di negara ini. Setiap tahun pada bulan Desember, Pasar Natal diadakan di Vaduz. Acara ini merupakan kesempatan bagi penduduk dan pengunjung untuk merayakan suasana Natal dengan kerajinan tangan, makanan tradisional, dan hiburan. Liechtenstein menawarkan berbagai kegiatan musim dingin seperti ski, snowboarding, dan seluncur es. Daerah ski Malbun adalah salah satu tempat populer untuk menikmati olahraga saat musim dingin. Lagu kebangsaan Liechtenstein, Oben em Jungenrein, adalah salah satu dari sedikit lagu kebangsaan di dunia yang tidak memiliki lirik. Musiknya dikarang pada tahun 1850 oleh pelukis Liechtenstein, Jacob Joseph Jauch. Museum ini terletak di Istana Vaduz dan merupakan rumah bagi koleksi seni dan artefak bersejarah milik keluarga Pangeran Liechtenstein. Koleksi ini mencakup lukisan, perhiasan, dan benda-benda bersejarah lainnya yang memberikan wawasan mendalam tentang sejarah keluarga pangeran dan negara itu sendiri. Dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang megah, Liechtenstein menawarkan pemandangan alam yang spektakuler. Rute hiking yang menakjubkan dan pemandangan indah dari puncak gunung menjadi daya tarik utama bagi para pecinta alam dan penggemar olahraga luar ruangan. Kastil ini terletak di kota Balzers dan merupakan salah satu kastil paling indah di Liechtenstein. Kastil ini telah ada sejak abad ke-12 dan menawarkan pandangan yang menakjubkan atas lembah Rhein. Sekian video kali ini, jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Ide Primus, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini, dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.